memulai pelayanan. Apa kabar? Iya, puji Tuhan. Ada semangat kan? Ya, ini kita akan mulai pelayanan untuk Persekutuan Anggota Muda tahun 2025, jadi harus penuh semangat. Dari pembacaan cakapan Yesus dengan perempuan Samaria, kita belajar bagaimana menjadikan Yesus sebagai air kehidupan. Tapi sebelumnya, saya mau kita melakukan sesuatu. Semua punya HP? Ya, syukur kalau tidak buka-buka HP pada saat ibadah. Tapi sekarang beberapa waktu ini bisa kita buka HP. Biasa anak muda suka tanya meta. Pernah tanya meta? Oh, pernah. Oke, sekarang tutupan terbawa HP. Iya, silakan, ini diizinkan dibuka HP-nya. Yang tanya meta di WhatsApp bisa, yang mau tanya meta di mana lagi biasanya bisa tanya meta? Di IG ya bisa. Oke, silakan masing-masing bisa buka aplikasi media sosialnya untuk kita mau tanya meta. Oke, silakan saudara-saudara tanya meta. Pertanyaannya begini, meta, berapa banyak anak muda yang datang ke gereja? Silakan, meta, berapa banyak anak muda yang datang ke gereja? Ada data? Oke, meta, berapa banyak anak muda yang datang ke gereja? Sudah, meta sudah jawab. Oke, meta jawab bagaimana? Di atas 50%, di bawah 50%? Ada yang bisa berbagi apa yang didapat? Anis. Ya baik, terima kasih. Di sini jawaban yang saya dapat, jumlah anak muda yang datang di gereja sebenarnya cenderung menurun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bilangan Research Center pada tahun 2017, hanya sekitar 63,8% anak muda yang mengikuti ibadah gereja 4 kali dalam 3 bulan. Lebih lanjut, data dari Pinetops Foundation dan 10x10 di Amerika Serikat menyatakan bahwa setiap tahunnya sekitar 1 juta anak muda yang meninggalkan gereja dan menolak Yesus dalam hidup mereka. Bahkan diproyeksikan bahwa pada tahun 2050 sebanyak 35 juta orang akan memisahkan diri dari gereja. Ada yang jawabannya berbeda? Bisa berbagi? Ada Kak Oki? Jawaban meta berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bilangan Research Center pada tahun 2017, sebanyak 63,8% anak muda hanya mengikuti ibadah 4 kali dalam 3 bulan. Sementara itu 36,5% anak muda tidak rutin membaca Alkitab dan 4,6% tidak pernah membaca Alkitab sama sekali. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Barna Group pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 10% anak muda berusia 18 sampai 29 tahun yang akan aktif dalam pelayanan gereja. Bahkan 22% anak muda saat ini kehilangan iman mereka dan tidak lagi mengidentifikasi diri mereka sebagai Kristen. Penelitian yang dilakukan oleh Bimas Kristen pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa 50% generasi milenial Kristen di Indonesia meninggalkan gereja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesibukan sekolah, program ibadah yang tidak menarik, dan tidak adanya teman-teman sejati di gereja. Terima kasih. Oke, 2 cukup ya. Pasti rata-rata mereka menjawab bahwa ada penurunan dari minat anak muda untuk datang ke gereja. Saudara-saudara bersyukur bahwa saudara-saudara merupakan bagian dari anak-anak muda yang masih bertumbuh di dalam gereja. Jadi bersyukur, dan saudara memulai tahun 2025 dengan melangkah bersama dengan Tuhan. Pelayanan anggota muda meskipun pasang surut, badan pelayan pasti mengalami pasang surut ya tahun 2024. Tahun 2025 juga punya tantangannya tersendiri. Tapi kita percaya bahwa orang-orang yang setia beroleh berkatnya. Mari kita lihat dari
perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4 tadi. Yesus kenal ia. Sekalipun ada banyak yang ia sembunyikan dari Yesus, hidup pribadinya yang hitam menurut pandangan dunia, tapi Yesus menerima perempuan Samaria itu. Tidak peduli apa pandangan dunia untuk saudara saat ini, sebagai orang-orang muda, saudara pasti punya begitu banyak pergumulan, bahkan sampai di tahun 2025 ini, bisa jadi pergumulan dari tahun 2024 belum berakhir. Kemana kita akan pergi? Dunia menunjukkan bahwa anak muda ternyata mencari solusi dari masalah-masalah dalam hidupnya, dalam masa mudanya dengan meninggalkan gereja. Tapi sebagai anak muda GKI, mari kita belajar datang pada orang yang tepat, pada sosok yang tepat untuk semua pergumulan masa muda, tapi juga untuk hidup masa depan saudara. Yesus menerima perempuan Samaria itu, dan Yesus menawarkan kepadanya, kalau ia percaya, ia menerima air hidup, yaitu Yesus sendiri. Dan air hidup itu akan menjadi mata air yang tidak pernah kering di dalam dirinya, yang terus memancar sampai pada hidup yang kekal. Ini janji Allah yang luar biasa. Bukan hanya untuk perempuan Samaria, tetapi juga untuk orang-orang muda, saya dan saudara-saudara para pemuda. Tema kita ini terkait dengan nubuat pemimpin masa depan Papua. Anak-anak Papua, kita semua sebagai generasi muda yang mendiami Papua hari ini, kota Sorong saat ini, kita juga tahu pergumulan anak muda di Sorong. Situasi kota Sorong yang menjadi pergumulan kita bersama. Nah, keadaan ini semua perlu dipulihkan. Kita perlu memberi diri, bawa hidup untuk Tuhan, datang kepada Tuhan, supaya hidup masa muda kita ini tidak terasa hampa, tidak terasa kering. Siapa yang Yesus kasihi? Siapa yang Yesus terima? Apakah hanya perempuan Samaria itu? Karena bercakap membawa hidup kepada Yesus dalam percakapan yang sangat pribadi di Sumur Yakub di kota Sikan di wilayah Samaria. Ada banyak hal yang menjadi pokok percakapan Yesus dan perempuan Samaria, tetapi air hidup ini, saya pikir ini hal yang penting untuk dibagikan dengan kita sebagai berkat firman Tuhan untuk generasi muda, karena biasanya kita menjauh dari Yesus air hidup, tapi yang kita minum itu bisa jadi minuman-minuman yang memabukkan, yang membawa kita dalam kebinasaan, miras, cara hidup di luar Kristus. Ya, apalagi waktu Natal ya, tahun baru. Wow, kalau kita mau jujur untuk hidup masa muda kita, banyak anak muda ada dalam kesenangan menikmati miras pada akhir tahun dan tahun baru. Sekarang belajar dari bagian firman Tuhan ini, mari kita melakukan pilihan yang tepat. Bukan mengikuti cara dunia, di mana banyak anak muda mulai meninggalkan gereja, tapi mengikuti jalan Yesus. Siapa yang Yesus kasihi? Apakah hanya perempuan Samaria? Sekarang silakan buka HP saudara-saudara juga. Ini tidak perlu pakai paket data, jadi bisa. Minta maaf ya, yang tadi yang tidak punya paket data, tapi bisa mendengar hasil tanya meta dari teman-teman yang punya paket data. Sudah pegang HP-nya, bagi yang pegang HP. Lalu saudara buka aplikasi kamera. Sudah buka aplikasi kamera. Oke. Pastikan kameranya kamera depan. Sudah? Lihat di situ. Ada apa di situ? Siapa di situ? Ya? Siapa? Ya. Cantik kan? Luar biasa. Ganteng kan? Ganteng. Yang ada di kamera itu
adalah yang Yesus kasihi. Yesus menerima perempuan Samaria. Ia diubahkan dalam perjumpaan dengan Yesus. Ia menjadi saksi yang membuat orang-orang di kota Samaria percaya kepada Yesus. Hidup masa muda kita terlalu berharga, sangat berharga. Kita yang Yesus kasihi, yang ada pada aplikasi kamera depan saudara-saudara, yang tadi saudara-saudara lihat, diri kita masing-masing. Karena Ia mengasihi kita, Ia mati untuk kita, Ia menebus kita. Jadi jangan pergi ke tempat lain, jangan mencari sosok yang lain. Saudara tidak akan pernah dipuaskan. Berapapun liter minuman keras yang dapat saudara minum, tidak akan bisa memuaskan hidup saudara, dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah saudara. Tapi kalau datang kepada Yesus, air hidup akan menjadi mata air di dalam hidup saudara, tidak pernah kering. Saudara akan menemukan ketenangan, kedamaian, dan hidup menjadi pujian untuk Tuhan. Kita sepakat ya, untuk tahun 2025 tetap penuh semangat, karena kita dikasihi Tuhan dan tidak mengikuti cara dunia, di mana banyak anak muda mulai meninggalkan gereja. Kita tetap menjadi pemuda-pemudi GKI, masa depan, pemimpin masa depan tanah dan negeri ini, yang akan tetap setia di dalam Tuhan dan menjadikan hidup masa muda, menjalaninya bersama Tuhan supaya menjadi berkat. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan